Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alpariani dari kelas manajemen 20F. Di sini saya akan menjelaskan harga saham dan nilai saham. Definisi dari saham sendiri merupakan hak kepemilikan atas aset suatu perusahaan, sehingga bagi sebuah perusahaan, harga saham menjadi titik tolak dari nilai perusahaan, yang artinya semakin tinggi harga saham, maka semakin nilai perusahaan tersebut. Harga saham didasarkan pada arus kas yang diharapkan, bukan hanya pada waktu yang sedang berjalan, namun juga pada tahun-tahun mendatang, yang artinya menuntut kamu untuk melihat aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Naik dan turunnya sebuah harga saham akan terlihat erat dengan naik dan turunnya nilai perusahaan di mata pasar secara umum, baik itu dalam bisnis makro ataupun mikro. Selanjutnya ada nilai saham. Nilai saham, suatu saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya. Apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik yang emiten dan terkait. Nilai saham sendiri memiliki 4 konsep, yaitu nilai nominal, nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai nominal merupakan nilai dari setiap saham yang berkaitan dengan hukum. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan sebuah perusahaan. Nilai pasar adalah harga saham di bursa efek, dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Nilai saham memiliki 3 aspek, yaitu aspek harga dasar, aspek harga sekarang, dan aspek keuntungan. Dan berikut ada penjelasannya. Yang pertama ada aspek harga saham dasar. Harga dasar merupakan harga yang dikenakan pertama kali ketika saham dilepas ke pasar atau dikenal juga dengan IPO. Harga saham dasar biasanya akan cenderung sangat murah karena beberapa investor saham cenderung manajer perolehan saham pada harga dasar untuk mengais keuntungan pada optimal. Nilai saham sebuah perusahaan akan dianggap optimal apabila saham perusahaan merupakan dengan citra yang baik, bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah. Yang kedua ada aspek harga sekarang. Harga sekarang merupakan harga yang dikenakan untuk membeli sebuah saham dari sebuah perusahaan. Harga sekarang cenderung akan terus bergerak dan berubah. Selain itu, tingkat naik dan turunnya cenderung fluktuatif dari waktu ke waktu. Bagi para investor, nilai saham dinyatakan menguntungkan apabila harga sekarang dari selembar saham berada di atas harga perolehannya, sehingga para investor dapat meraih untung dari selisih harga jual dari harga beli. Yang ketiga ada aspek keuntungan. Aspek keuntungan, setiap saham merupakan sebuah kepemilikan atas aset perusahaan yang berdiri dengan mengantungi beberapa lembar saham, maka dapat memiliki beberapa bagian atas aset sebuah perusahaan, dan karena itu perusahaan berkewajiban membagikan keuntungan perusahaan tersebut pada investor selaku pemilik aset. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian saham, yaitu dengan valuasi saham. Valuasi saham merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran pada manajemen perusahaan mengenai estimasi nilai saham yang nantinya digunakan sebagai sebuah tujuan dalam mempertimbangkan keputusan yang terkait dalam kebijakan saham dari perusahaan tersebut. Dalam valuasi saham, kita dapat melihat apakah saham tersebut tergolong overvalued atau undervalued. Jika harga saham tersebut termasuk overvalued, maka nilai pasar merupakan harga yang terbentuk dari permintaan dan penawaran saham di pasar modal. Nilai perwakili mahal atau murahnya harga saham berdasarkan laba yang tercapai atau diharapkan akan dicapai oleh perusahaan. Rasio FER digunakan pada sektor industri yang lain, sehingga investor harus membandingkan rasio FER dari saham pada industri yang sama. Berdasarkan informasi kinerja perusahaan dalam wujud laporan keuangan, volume investor berburu saham yang masih murah jika dibandingkan dengan saham lain di investor industrinya. Saham dikategorikan masih murah atau undervalued jika PER dan FPV di bawah rata-rata sektor industri dengan tingkat DER dan FCF
yang baik. Investor akan membeli saham saat harganya masih undervalued dengan harapan harga saham akan segera naik mengikuti kinerja perusahaannya. Prospek pertumbuhan yang stabil dari suatu perusahaan dapat menjamin kenaikan harga sahamnya. Berbeda halnya dengan berinvestasi pada nilai. Investor akan mengakui di awal target pencapaian laba perusahaan di masa depan pada harga pasar saat ini dari saham yang kinerjanya terus meningkat, sehingga mereka bersedia untuk membayar lebih mahal dengan harapan harga target laba tercapai. Dengan demikian, investor memiliki saham lebih tinggi dari harga pasarnya sekarang dan menganggap bahwa harga saham tersebut sedang undervalued. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.